Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh mubarakah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, melaksanakan kegiatan atau melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan pengajian surat Al-Yasin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan ganjaran berupa pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, seperti biasa setelah salat maghrib kita akan mengadakan pengajian rutin yang alhamdulillah pada hari ini materi tazkiyatun nafas yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Arsil Ibrahim MA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah kita awali pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Yang pertama dihususkan untuk kita semua yang ada di sini maupun yang menyaksikan di live streaming. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dan selalu memberikan kesehatan serta keberkahan untuk kita semua. Dan selanjutnya Al-Fatihah kita khususkan untuk para muhsinin atau para penyumbang buka puasa pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan kelimpahan rezeki serta keluarganya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang telah menyumbangkan Ibu Haja Abni sebanyak 250 porsi dan juga Bapak Fahri Hamid memberikan kue. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan pahala seperti orang yang berpuasa. Dan selanjutnya permohonan untuk saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Dan juga ada permohonan suratul Fatihah bahwasannya guru kita telah meninggal dunia tadi siang, yaitu almarhum Bapak Haji Mehmet Junaid As-Siddiqi yang telah wafat hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terindah dan juga dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan semoga ilmu yang telah diberikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita melanjutkan pengajian rutin kita yang langsung akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Arsil Ibrahim MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin hadirat sidang jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Hanya Allah yang tahu betapa besarnya kebahagiaan di hati kita saat berkumpul bersama orang-orang yang soleh, mengharungi kehidupan di Jakarta sana dengan suasana yang panas hiruk pikuk. Rasanya berteduh di bawah naungan Allah di Masjid Sunda Kelapa ini adalah sebuah kesejukan yang seandainya seluruh orang tahu, seandainya seluruh raja-raja tahu, seandainya seluruh menteri-menteri tahu, mereka akan datang ke telaga bernama Masjid Agung Sunda Kelapa ini untuk berteduh dan meneguk kesejukan daripada airnya. Namun sayang, rahmat Allah berikan kepada siapa saja. Beriman, gak beriman, semua dapat rahmat Allah. Namun rahim Allah subhanahu wa ta'ala, cinta dan sayangnya Allah, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka sering saya katakan, janganlah ragu. Kalau memang sering memakmurkan masjid Allah, kitalah orang yang dicintai Allah, kitalah orang yang beriman. Boleh nggak merasa nggak boleh, tapi ini pengakuan dari Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah dia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Takut sekali kita saat nanti nyawa dicabut, akankah sudah ada legitimasi dari Allah bahwa kita adalah orang yang beriman atau tidak? Saya yakin pertanyaan ini bergulir dan menjadi bola salju yang besar dalam hati setiap individu muslim. Saya kalau mati nanti diakui gak iman saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Bu, ada gak pertanyaan ini? Bapak, ada gak keresahan ini? Nanti kalau saya mati, saya imannya diakui gak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat, kalau merujuk kepada ayat ini, selagi istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah, pengakuannya datang dari langit dalam surah yang kita baca tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebuah kayu ukur yang Allah sendiri membuatnya, Allah yang mengesahkannya. Maka dari itu bapak-bapak, dimanapun ada panggilan Allah berupa azan, datanglah. Karena itu merupakan kayu ukur iman yang ada di hati kita, atau lebih kurangnya iman di hati kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasul junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Rasanya belum terlambat kalau saya turut mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijriah 1433. Semoga seluruh dosa-dosa kita telah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga seluruh harapan-harapan kebaikan akan tahun yang akan datang, doa-doa indah kita diangkat Allah langsung ke pangkuan Allah agar terkabul seluruh harapan cita-cita yang baik dan juga seluruh target-target kebaikan-kebaikan yang akan kita capai pada tahun 1433 Hijriah. Saya mohon maaf mau curhat sedikit. Setiap kali datang tahun baru Hijriah, saya sering sedih karena mengingat betapa meriahnya umat Islam merayakan tahun baru Masehi
sementara tahun baru Hijriah diingat aja enggak. Sebagian kecil mengingat dan merayakannya, di Sunda Kelapa pasti dirayakan. Namun Masya Allah, teman-teman di luar sana terbagi tiga, yang ingat dan tidak merayakan, yang ingat dan merayakan, yang tidak ingat, dan ada yang paling banyak sekali yang tidak peduli datangnya tahun baru 1433 Hijriah. Sedih karena sambutan tahun baru ini selalu dianaktirikan, padahal inilah yang kandung. Yang tiri itu yang Masehi. Saya ungkap di sini, mohon maaf supaya kita paham, Masehi itu artinya Kristus. Isa al-Masih, Yesus Kristus. Maka tahun Masehi adalah tahunnya orang beragama Kristen. Bahkan umat Yahudi dan Nasrani pun dulu tahunnya bukan tahun Masehi Gregorian yang diasaskan atas kehendak Raja Konstantin pada tahun 325 setelah Milad. Buktinya apa? Nasrani dan Yahudi sama-sama mengagungkan hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Namun lucu, mereka menerangkan kepada gembala-gembala mereka hari Sabat adalah hari Minggu. Bagaimana mungkin Sabat itu Sabtu? Itu bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, sama-sama bahasa yang sama. Sabat atau Sabtu artinya hari Sabtu. Maka hari besar mereka adalah hari Sabtu. Namun Raja Konstantin punya dua pilihan ketika itu. Apakah saya hancurkan agama Nasrani yang ketika itu merupakan agama yang lurus, atau saya adopsi menjadi agama kerajaan yang bisa diterima oleh semua orang? Karena ingin diterima oleh semua orang, aliran paganisme ataupun jahiliyah yang hidup dan berkembang pada zaman itu adalah aliran tiga Tuhan. Cobalah kita nyebrang ke India, saat itu agama Hindu Tuhannya yang besar tiga: Brahma, Wisnu, Siwa. Coba nyebrang lagi ke Mesir, Tuhannya juga tiga: Amon-Ra, Isis, dan Tuhan Sungai Nil. Isis Tuhan padang pasir, Amon-Ra dewa matahari, dan Tuhan Sungai Nil. Begitu juga dalam agama Yunani kuno, dewanya banyak, namun yang besar adalah Zeus dan juga dua Tuhan yang lain. Tren agama jahiliyah pada saat itu yang dianut oleh Konstantin sendiri adalah tiga Tuhan. Maka agar bisa diterima oleh semua agama yang ada, aliran yang ada, agama Kristen pun dipaksa untuk menerima aliran Trinitas tiga Tuhan. Maka dari itu Tuhan mereka Tuhan matahari, Tuhan Zeus, dan juga satu dewi saya lupa namanya, dan banyak dewa-dewa yang lain. Pada saat itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah maka seluruh budayanya pun diadopsi, sesuaikan dengan adat budaya Yunani kuno. Karena Tuhan mereka adalah Tuhan matahari, maka mereka merubah hari suci dari hari Sabat kepada hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu adalah tanggal lahirnya Dewa Matahari. Makanya namanya Sunday, hari Dewa Matahari. Sun adalah matahari. Begitu juga banyak sekali hal-hal dalam penanggalan Gregorian ini yang memang merujuk kepada peringatan-peringatan berdasarkan ibadah-ibadah Nasrani dan juga ibadah-ibadah pagan sebetulnya. Lalu apa yang terjadi akibat umat Islam meninggalkan penanggalan Hijriyah yang merupakan penanggalan yang diridhoi Allah, Rasulullah, dan para sahabat? Yang terjadi, kita ingat tanggal-tanggal hari besar mereka dan lupa tanggal-tanggal hari besar kita. Bukan sekedar hari besar masalahnya, karena hari-hari besar kita pun sangat ketat dan lekat hubungannya dengan ibadah. Coba saya tanya, ngerti kan puasa 10 Muharram? Pahalanya apa? Menghapuskan dosa setahun yang dulu dan dosa setahun yang akan datang. Namun banyak orang kebablasan
tidak berpuasa 10 Muharram karena nggak tahu kapan itu 10 Muharram. Kapan 10 Muharram? Ibu-ibu alhamdulillah menjawab, 100 untuk ibu-ibu. Hari Selasa tanggal 6. Tapi kalau seandainya kita hanya menggunakan penanggalan Masehi saja, di rumah kita nggak ada kalender Hijriah, kita kebablasan. Banyak yang kebablasan kita. 10 Muharram, puasa Zulhijjah, awal Ramadan kita bertengkar, akhir Ramadan kita bertengkar, mau haji kita bertengkar lagi, dan banyak, subhanallah, hal-hal yang sangat ketat hubungannya dengan ibadah ini justru ada dalam penanggalan kalender Hijriah. Mulai dari Rajabnya, Sya'bannya, semuanya ibadah. Ramadannya, masuk ke Syawalnya ibadah, Zulqa'dah, Zulhijjahnya ibadah, Muharramnya juga ibadah. Tidak mungkin rasanya kita bisa mendekat kepada Allah kalau kita melupakan tanggal-tanggal ibadah tersebut. Maka dari itu saya pribadi, sebetulnya pribadi, jangan diartikan ini pendapat semua orang ya, tidak setuju dengan perayaan Tahun Baru Masehi meskipun dengan sikap berzikir dan sebagainya. Kalau di sini ingin melaksanakan silahkan saja. Kenapa? Emang nggak boleh orang zikir, Ustaz? Bukan. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya masing-masing. Kalau seandainya bingkai amal itu adalah sesuatu yang tidak disukai Allah, saya khawatir justru amalnya juga tidak diterima oleh Allah. Kalau mau menghisap diri, memohon kepada Allah, harusnya kita habis-habisan pada tanggal menyambut 1 Muharram, bukan 1 Januari. Apalagi menurut pemahaman orang-orang Kristen sendiri, yang namanya Merry Christmas and Happy New Year itu satu paket. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal dan Tahun Baru. Nggak bisa dipisahkan hal ini, nggak bisa dipisahkan. Ini merupakan satu paket ibadah mereka ya. Padahal kalau ditilik, kita melihat dalam Injil disebutkan bahwa Nabi Isa, menurut mereka Yesus itu lahir pada saat gembala menggembalakan kambingnya ke padang rumput. Kalau itu tanggal 25 Desember tidak mungkin dan mustahil. Mengapa demikian? Saya sudah ke sana di bulan Desember, saljunya 2 meter, seluruh rumput tertutup oleh salju. Tidak mungkin gembala mengeluarkan kambingnya diangon di padang rumput untuk makan rumput pada bulan Desember. No way, tidak mungkin. Kenapa? Itu musim dingin. Maka dari itu sudah banyak orang yang kembali mengkritisi penanggalan-penanggalan ini tidak sesuai dengan aslinya. Kok kita malah ikutan ya. Maka dari itu buatlah sesuatu yang mendatangkan sayang Allah kepada kita, bukan yang menjadikan Allah malah benci dan tidak suka kepada kita ya. Subhanallah, tahun demi tahun datang bergulir dan pergi, kita senantiasa merasa akan hidup 1000 tahun lagi. Setiap kali menyaksikan ada orang pergi, tidak pernah terfikir bahwa itu pun akan terjadi kepada diri kita. Ah, itu mah dia emang karena nggak jaga makan, kena stroke ini itu, akhirnya Masya Allah. Seakan-akan Masya Allah hal itu masih jauh dari kita. Setiap kali kita membuang sebuah kalender baru, kalender lama, dan menggantinya dengan kalender baru, setiap kali kita merobek 1 hari daripada kalender yang ada di dinding, sebetulnya kita membuang setahun dari usia kita dan merobek sehari dari usia kita. Kalau ditilik dan dilihat, jika seandainya sehari saja di akhirat itu sama dengan 1000 tahun, sehari sama dengan 1000 tahun, maka berapa lamakah ini 70 tahun yang kita hadapi di dunia ini? Kalau satu hari 24 jam itu 1000 tahun, paling-paling 1 jam ataupun kurang dari 1 jam, yang namanya 60-70 tahun itu pun kalau 60-70. Seakan-akan kita itu adalah
jenazah-jenazah yang sedang diusung di atas tandu untuk dibawa ke lubang kubur masing-masing sejak lahir sampai kita meninggal. Begitulah waktu. Namun Masya Allah, ketika diusung di atas tandu jenazah, masih ada yang bisa pidato-pidato, kampanye-kampanye, masih ada yang sanggup tertawa-tawa, menari-nari, menyanyi-nyanyi, padahal dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang panjang, kita ini adalah bagaikan sedang menyusuri sebuah jalan di atas tandu jenazah masing-masing untuk dikubur dalam tanah dan pergi selama-lamanya. Kelak setelah kita tidak ada, dunia ini mungkin saja masih terus berputar 1.000.000 tahun lagi, 100 juta tahun lagi, kita tidak tahu. Namun kita yang sudah kembali, sedetik pun tidak akan pernah datang kembali ke muka bumi ini. Bahkan tidak untuk mengucapkan satu la ilaha illallah pun, bahkan tidak untuk sujud satu kali pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hijrah sudah selesai. Tidak akan pernah ada perintah untuk kita hijrah ke Mekah atau ke Madinah. Yang Nabi minta dari kita adalah hijrah hati. Hijrah hati. Tinggalkan segala keburukan. Adakan kekuatan reformasi dalam diri untuk berubah secara revolusioner. Adakan sebuah langkah-langkah strategik dan kekuatan yang kuat untuk menjadi orang yang baru. Jika tidak, al-waqtu kas-sayfi in lam taqta'hu qata'aka. Waktu adalah bagaikan pedang, jika kau tidak memotongnya, dia akan memenggal lehermu. Kita tunggu azan yang satu insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang tidak tercipta dengan sendirinya. Manusia ada karena diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan manusia untuk sebuah tujuan yang besar, bukan untuk tujuan yang sia-sia. Maka dari itu, insafilah kehadiran kita selama berada di atas muka bumi ini, bahwa Allah menyuruh kita untuk hadir ke muka bumi ini atas dua alasan yang sangat besar. Pertama, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap dimensi kehidupan. Kedua, untuk mensejahterakan bumi, memakmurkan bumi sebagai khalifah wakil Allah di atas muka bumi ini. Namun sayang, dalam rentang waktu yang sangat sedikit ini, banyak di antara manusia yang tergoda dengan permainan dan tipu daya dunia, sehingga akhirnya dia teringat saja kepada perannya, perintah Allah tadi saat usia sudah senja. Hal ini sama dengan seperti kejadian seorang ayah sedang sakit batuk keras. Maka si ibu memerintahkan anak laki-lakinya, "Nak, ini uang, pergilah ke pasar, cepat beli obat untuk ayahmu dan kembali ke sini." Si anak pergi ke pasar, tujuannya membeli obat untuk si ayah yang sedang batuk keras. Jika si anak ke pasar dan melaksanakan tugasnya dengan baik, membeli obat yang benar, diantar langsung pulang kepada si ibu dan si ayah pasti senang kepada anak itu. Engkau adalah anak yang berbakti. Senyum lebar diberikan kepada si anak, dan si anak akan disayang oleh si ayah dan si ibu. Namun jika anak itu tidak berbakti, tidak punya orientasi terhadap perintah yang diperintahkan, sampai di pasar dia melihat permainan-permainan, dia melihat barang-barang, dia terpegun melihat keindahan-keindahan. Bukan hanya melihat, dia pun ikut main, sehingga uang yang tadinya buat beli obat habis dipakai buat main. Ketika waktu sudah semakin senja, barulah dia sadar, Masya Allah, saya tadi kesini disuruh ibu saya beli obat untuk bapak. Namun apa yang terjadi? Ini obat sudah tidak bisa dibeli, uang sudah habis, waktu pun tinggal sedikit, sudah senja. Maka dia pun berusaha mencari uang di sana, namun tidak akan pernah terkejar. Apa yang terjadi ketika dia pulang dan tidak membawa apa-apa, sudah terlambat pulang? Yang terjadi, ibunya akan marah kepadanya, dan ayahnya juga akan marah kepadanya.
Ayahnya bertambah sakit, batuknya semakin keras, ibunya mungkin sudah menyiapkan rotan untuk merotan anak tadi itu. Inilah kiasan kehadiran kita di atas muka bumi ini sebagai renungan awal tahun ini. Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ibun walad darul akhirah lahiyal hayawan law kuntum ta'lamun. Kehidupan dunia ini adalah suatu permainan yang sia-sia. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jika engkau mengerti dan mengetahui. Semua sia-sia di sini. Bahkan apa yang kita sentuh, apa yang kita rasa dibandingkan dengan yang sebenarnya di akhirat nanti, artinya tidak ada apa-apa. Pada saat sekarang ini kita melihat semuanya serba mewah, serba megah. Dan akhirat yang dijanjikan Allah semuanya serba gaib, serba tidak ada, cuma cerita. Namun kelak saat kita berada di akhirat, bumi ini sudah tidak ada lagi, menjadi tinggal cerita, sementara akhirat adalah sebuah realita yang nyata yang kita hadapi. Akankah kita demi sesuatu yang kita tinggalkan ini akan habis-habisan, atau mau habis-habisan untuk menyambut perintah Allah, membahagiakan diri di akhirat kelak? Jangankan dalam hal berkorban yang besar, dalam hal mematuhi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah saja kadang-kadang kita belum mampu. Senantiasa kita beralasan dengan susah, payah, berkorban ini dan itu dan sebagainya, padahal seluruh pengorbanan kita menambah sayangnya Allah kepada kita, menambah derajat kita di sisi Allah, dan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka janganlah pernah berdalih jika sesuatu itu berat. Ayo Pak naik haji, aduh saya nggak sanggup lah di sana dengar ceritanya begini begitu. Masya Allah. Ayo Bu puasa, aduh saya mah sakit, mendingan saya nggak usah puasa saja. Masya Allah. Ayo Pak sedekah Pak, Masya Allah. Tidak tertarik, tidak terpanggil. Allahu Akbar. Waktu semakin bergulir, tahun demi tahun datang dan pergi. Setiap kali tahun berganti, makin dekat sedikit kita kepada alam kubur, makin dekat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harusnya kita insafi dan kita renungi, bahwa coba bayangkan 100 tahun yang lalu, ada nggak, masih hidup nggak orang 100 tahun yang lalu dan sekarang duduk bersama kita? Nggak ada. 100 tahun yang akan datang, masihkah kita duduk di sini dan mendengar ceramah Ustaz Arsyil Ibrahim? Tidak mungkin. Dunia ini memang sudah tua dan renta, umurnya mungkin jutaan tahun, namun kehidupan yang Allah berikan kepada kita hanya saat ini dan sekarang ini. Dulu tidak ada, sekarang ada, besok juga tidak ada. Inilah yang harus dimanfaatkan. Maka dari itu Allah berpesan setengah menggesa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah. Allah bilang kepada kita, bersegeralah karena memang waktu sangat sempit. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan Muharram ini ada sebuah hari pengampunan yang bisa menjadikan hati kita bening, bersih daripada segala macam kotoran dosa. Itulah tanggal 10 Muharram yang insya Allah jatuh pada hari Selasa tanggal 6. Tolong ibu-ibu siapkan sahur yang baik, bangunkan anak keluarga semua agar bangsa ini mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sayang Allah kembali turun pada bangsa ini. Buat SMS sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya puasa 1 hari itu menghapuskan dosa setahun, dan dalam riwayat lain menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Alangkah hebatnya, alangkah ruginya kalau kita tidak puasa pada hari itu. Alasannya adalah bahwa
ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasul bertanya kepada orang Yahudi, Yahudi menjawab, hadza yaumun anqazanallahu wa bani Israil min qaumi Fir'aun. Inilah hari di mana kami dan seluruh Bani Israel serta Nabi Musa diselamatkan daripada kejahatan Fir'aun. Maka Rasul menjawab, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap menghormati Nabi Musa dibanding kalian. Kalian ini ngomong aja menghormati Nabi Musa, namun mempersekutukan Nabi Musa. Dalam Injil dan Taurat itu ada 10 perintah Tuhan, 10 commandments. Perintah pertama, sembahlah aku sebagai Allah, jangan sembah Allah yang lain. Namun Yahudi menyembah Uzair sebagai Allah, dan juga Nasrani menyembah Isa sebagai Allah. Maka simpul pertama dari ajaran mereka saja sudah mereka kafiri sejak dari sekarang ini, sejak dari dulu sampai sekarang ini. Maka demi itulah Rasul memberikan pahala yang amat hebat bagi orang yang merayakan hari itu. Kita gali dalam kitab agama, ternyata tanggal 10 Muharram ini tidak hanya hari keselamatan Nabi Musa, bahkan hari terciptanya dunia, hari terciptanya akhirat, hari dimasukkannya Nabi Adam ke dalam jannah dan diturunkan ke muka bumi juga. Banyak hari-hari, hari selamatnya kapal Nabi Nuh bertengger di atas bukit Judi, hari yang penuh berkah sekali. Banyak sekali kalau kita gali, ternyata Allah mentakdirkan keberkahan-keberkahan pada hari tersebut. Meskipun Nabi bersabda, seandainya tahun depan aku masih hidup, aku ingin puasa tanggal 9 untuk jangan menyamakan diri dengan orang Yahudi. Namun ulama sepakat Nabi tidak pernah sampai kepada tahun berikutnya dan hanya puasa pada tanggal 10 Muharram. Alangkah indahnya tanggal 9 juga puasa, tanggal 10 juga puasa. Kebetulan 9-nya hari Senin, ya, Masya Allah. Maka dari itu 10 Muharram, dari mulai berganti hari pada malam itu, banyakkanlah bersedekah, banyak mohon ampun pada Allah, minta hajat-hajat kepada Allah. Karena inilah hari di mana kapal bernama Tahun 1433 mengangkat sauh untuk berlayar. Maka dari itu bawalah bekal sebanyak-banyaknya, insya Allah Allah kabulkan. Ada juga umat Islam yang menjadikan tanggal 10 Muharram ini sebagai lebaran anak yatim, ya. Ini gimana hukumnya Ustadz? Sebetulnya ada salahnya, ada benarnya. Salahnya dulu, salahnya adalah bahwa anak yatim itu harusnya dirayakan harinya sepanjang tahun, tidak hanya 10 Muharram. Ini pas 10 Muharram dibawa ke Ancol, dikasih baju, dikasih ini, besok dilupakan sepanjang tahun. Nah, ini salah kalau begini. Namun kalau tanggal 10 Muharram kita bertekad jangan sampai ada anak yatim di sekitar saya yang tidak mendapatkan orang tua angkat. Jadikan momentumnya tanggal 10 Muharram itu bagus. Apakah ada dalilnya pada Al-Quran? Tidak ada. Sunnah juga tidak ada. Namun siapa bilang menyantuni anak yatim itu tidak disuruh Allah, tidak disuruh Rasulullah SAW? Sangat disuruh. Cuma kita mengambil momentum hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala berkenan menetapkan yang baik-baik dengan bertakarub kepada Allah, bersilaturahmi kepada orang tua, nelpon ayah ibu atau beli tiket pulang kampung tanggal 10 cium tangannya. Atau juga subhanallah bersilaturahmi kepada teman-teman, bersedekah sebanyak-banyaknya, dan menetapkan tahun kemarin saya angkat 10 anak yatim, tahun ini saya mau tambah 20 lagi anak yatim. Saya targetkan 1 bulan 1 orang mendapat 200.000 dari saya. Ini adalah hal-hal yang bagus. Hajat kita apa saja ditunaikan Allah SWT. Mengapa demikian? Karena kedudukan kita di mata Allah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang menanggung menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini pada hari kiamat. Rasul memberi sebuah permisalan yang indah.
2 jari mau diapain juga nggak bakal bisa lebar, nggak bisa semeter, palingnya segini paling lebar. Demikianlah dekatnya orang yang menjadi penyantun anak yatim dibandingkan orang lain kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surga orang itu pasti al jannatul firdausil a'la, surga firdaus yang paling tinggi tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah orang itu di surga pasti mahligai yang bertetanggaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama tetangga-tetangga para anbiya wal mursalin. Disitulah kelak Allah akan menempatkan dirinya karena dia adalah orang yang menyantuni anak yatim. Allahu Akbar. Nabi juga berpesan, jika seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya merasa hati saya ini kasar, jiwa saya tidak lembut. Kata Rasul, insarroka antalina qulubuka famsah biroksil yatim. Kalau kamu suka hatimu menjadi lembut, belailah kepala anak yatim. Kenapa demikian? Karena dalam sabda yang lain, barang siapa yang membelai kepala anak yatim dengan segala kesadaran keinsafan untuk ibadah kepada Allah, sebanyak mana rambut yang melekat di tangannya, sebanyak itulah Allah beri pahalanya, Allah ampunkan dosanya, Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sudah membuktikan berkali-kali. Kalau lagi banyak masalah, saya cari anak yatim. Kadang-kadang ketemu lagi bawa apa tuh kayak proposal-proposalan gitu. Saya peluk, saya pegang rambutnya. Nah, ini 100.000 untuk kamu saja ya, jangan dimasukin ke dalam proposal. Hari itu masalah saya 30, 33, 63, selesai semuanya. Saya nggak tahu bagaimana. Ini luar biasa ini. Saya ceritain. Benar-benar barang siapa yang sayang kepada anak yatim, Allah sayang kepadanya dan menyelesaikan masalahnya. Tapi nanti kalau seandainya nggak kejadian sama Pak Ibu, jangan salahkan saya. Ini mah tergantung niatnya masing-masing. Ya. Saya kalau udah betul-betul nggak bisa apa-apa, bertakarub kepada Allah dengan amal soleh, cari anak yatim. Ya. Dulu waktu saya kuliah di Malaysia sulit nyarinya karena semuanya sudah dalam rumah anak yatim. Sekarang di mana-mana ada. Kasihan, subhanallah. Saya dari kecil juga yatim piatu, mengerti bagaimana perasaan mereka. Kalau sudah nggak punya apa-apa, ya, sepatu sudah mangap, baju sudah lusuh, tas sudah sobek-sobek, nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali ingat dulu punya ayah, tinggal ngomong. Dulu kalau jatuh dari sepeda masih keluar suara ibu, ayah. Saat ibu ayah sudah nggak ada, masya Allah, apa yang mau diucapkan? Ibu sudah tidak ada, ayah sudah tidak ada. Maka melangkahlah dengan sepatu yang nganga itu, datang ke kuburan ayah di Rawamangun, kuburan ibu di Menteng Pulo. Nangis di situ, ibu, ini sepatu udah mangap, ayah, ini baju sudah lusuh. Ya, sampaikanlah kalau ayah dekat dengan Allah agar membelikan saya baju baru, sepatu baru. Itu aja yang bisa kita tangiskan. Itulah hari-hari di mana dulunya orang tua kita orang kaya, pedagang, punya toko di Jakarta ini lebih dari 5, bahkan seluruh barang ke Sumatera disuplai semua oleh ayah. Namun ketika sudah meninggal, masya Allah, ya, ibu dulu kemudian ayah, kita tahu betapa perih dan pedihnya. Namun saya mensyukuri semuanya karena ada tarbiyah Allah. Setelah tidak ada ayah, tidak ada ibu, hati hanya merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sanggup mengatakan kedukaan apapun kepada makhluk, karena ternyata terbukti Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi lebih baik daripada makhluk, termasuk ayah dan ibu kita sendiri. Maka dari itu, hadirin hadirat, semua anak akan jadi anak yatim. Bukan hanya anak yatim itu saja anak yatim, semua anak akan jadi anak yatim. Kita sudah jadi anak yatim, apa kita kira anak kita tidak akan jadi anak yatim? Apa kita kira akan hidup selamanya? Tidak. Suatu hari anak kita akan jadi anak yatim. Nabi bilang, santunilah anak yatim orang lain sebelum anakmu kelak juga menjadi anak yatim. Dan ini mohon jangan diikat hanya dengan tanggal 10 Muharram. Namun kalau ini ingin dijadikan sebuah momentum yang tepat untuk saya mengambil anak pesantren fulan 10 orang, Ustadz, 10 orang saya pegang, di sana 5 orang, masya Allah,
Mereka semuanya berdoa untuk kita, doa orang yang lemah, doa orang yang papa, yang miskin. Tentulah tidak berjarak dan tidak berhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan senang, bahagia, masalah kita akan selesai dan kita akan dekat hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita berdoa bersama, memohon kepada Allah agar kiranya di awal tahun ini Allah berkenan menyeka air mata kita, menghapuskan kesedihan dari dalam hati kita, dan Allah berkenan memuliakan kita sebagai orang-orang yang dekat dengannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, silih berganti datang tahun ya Allah. Hati hamba-Mu ini masih keras ya Allah. Hati hamba-Mu ini masih memaksa diri untuk ibadah ya Allah. Ya Allah, hembuskanlah ke dalam hati hamba-Mu ini ya Allah, dan seluruh hamba-hamba-Mu ya Allah. Hembusan angin surga yang membuat hamba paham ya Allah untuk rindu menyembah-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Hembuskanlah ya Allah setetes angin surga dalam hati hamba-hamba-Mu ini ya Allah, agar kami semuanya berdiri teguh, beribadah dan berdakwah menyeru orang ke jalan-Mu, bagai Nabi Nuh alaihissalam yang menyeru kaumnya 950 tahun. Ya Allah, teteskanlah setetes air dari sungai surga ke dalam hati kami ya Allah, agar kami mampu berkorban seperti mana hebatnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ambillah air surga dan basuhlah hati kami ya Allah, sehingga kami menjadi rendah hati, tawadhu, mencintai akhirat lebih daripada dunia, sabar bagai Nabi Ayub, rendah hati bagai Nabi kami tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang penuh rahmat dan penuh rahim. Di tangan-Mu lah segala takdir ya Allah. Kami tidak tahu kesudahan kami kelak kemana ya Allah, ke surga atau ke neraka. Engkaulah yang maha tahu ya Allah. Namun di awal tahun ini dengan rahman dan rahim-Mu, ampunkanlah dosa-dosa kami. Jika nama kami tertera di atas pintu neraka, Engkaulah yang maha kuasa untuk menghapuskannya dan memindahkannya ke atas pintu surga ya Allah. Hindari kami dari sifat takabur, ujub, riya dan cinta dunia ya Allah. Jadikan kami benar-benar hamba-Mu yang soleh, taat dan bertakwa ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunkan seluruh dosa-dosa kami dan sampaikan seluruh harapan, hajat dan cita-cita kami yang baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah pengajian malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai kita bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup pengajian atau majelis kita dengan baca doa subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.